Saat pertama ku mengenalmu. Rasa ini menjadi cinta. Udah pas ya kan? Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sanafali TV. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Dan bagi teman-teman yang masih baru di channel ini, bisa langsung subscribe. Subscribe itu gratis. Wah, Mantap. mantap. Aku cinta Sanafali TV. Kita Sanafali TV. Kita menyiapkan sarapan kita masing-masing di pagi hari. Kita bersulang dulu. Mantap ya. Jadi teman-teman sekalian, tema kita kali ini adalah micin versus herbal. Kalau di rumah saya itu setiap bulan harus ada stok madu, harus ada stok sari kurma, ya. Apalagi kalau anak sakit itu harus ada spirulina, ya. Pokoknya stok produk-produk herbal yang menyehatkan. Tapi beda dengan adik saya ini. Aku baru sampai tadi malam. Aku mencari makanan, tidak ada yang dapat kumakan satu pun di rumah ini. Yang ada hanya sayuran, sayuran dan sayuran. Buka kulkas sayuran, tudung nasi sayuran. Aku sangat tersiksa. Dan ini saatnya pembalasan. Enggak. Jadi kalau aku di rumah menyetok herbal, ini setiap bulan dia harus punya stok micin, teman-teman. Stok micin. Apa sih micin yang favorit Anda ini? Sekarang Korean spicy. Wah. Mantap. Aku cinta Korean spicy. Jadi dia selalu up to date dengan produk-produk micin ini. Kenapa harus di stok micin itu di rumah itu kenapa? Kita kegiatan pagi itu mulai jam 7.30 kita harus mengajar. Dan kalau kita masak sayur itu potong lagi, numis lagi, gasnya berapa habis. Jadi Dengan micin Anda cukup dengan merebus air. Berapa kehematan galon yang Anda bisa lakukan dengan menyetok micin. Dan sangat menghemat waktu saudara, tidak terbuang-buang. nggak khawatir dengan kesehatan. Anda tidak membaca di balik ini ada informasi gizi. Iya. Kita tidak, dan tenang. MUI menjamin kesehatan kita. Sudah halal, halalan toiban. MUI. Kalau saya mati gara-gara micin, MUI. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Astagfirullah. 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 Aku goda istriku, sekarang dia cinta. Micin. ini pembawa malapetaka jadi. Istrinya yang suka sayur sekarang jadi suka micin. Ada yang saya nggak terlalu suka dengan abang saya, Oh, iya. masalah produk ini. Dan ini harus dituntaskan saja. Oh iya, oke, kita tuntaskan. Apa ini? Pertama, Betul. produk yang dia beli itu semuanya mahal. Mana ada ya? Mahal, bayangkan.
Mana nih? Madu segini. Berapa harganya tuh? Ini murah loh. Ini 80.000. 80.000 Anda beli Indomie bisa makan 1 bulan saudara. 1 bulan. Kamu kalau ada uang 80.000 kamu lebih milih beli ini atau Indomie? Ayo, Bayang. tulis di komen teman-teman sekalian. Kamu bisa. Kamu versi apa? Iya. 1 bulan kita keadaan genting minum madu. Besoknya nggak minum mati kan. Hah? Jadi Kalau makan Indomie ada vitamin B12-nya. Makanya kan nih. bukan B2 kan? Bukan B2. Ada pernah aku baca soalnya B12. Oh gitu. Bayangkan ini yang paling murah nih. Informasi gizi. Ada proteinnya Oh gitu. 6 gram. Tidak perlu mahal saudara. Ada proteinnya, ada sodium. Sodium itu bahaya nggak? Yang penting di sini ditulis nilai gizi. Jadi Berarti tetap bergizi ya. tetap bergizi. Jadi kalau lebih milih 80.000 jadi mie daripada 1 botol ini ya. Kalau untuk memikirkan Coba, keberlangsungan hidup, Oh, gitu. keberlangsungan hidup kita. Jadi kalau Untuk apa Anda membeli produk-produk sehat tapi Anda mati kelaparan? iya sih. Jadi kalau memang Kita. Jadi ada anak Ustadz saya, Ustadz Piman, mencintai micin gara-gara saya. Jadi kalau ke apa jadi virus soalnya- micin ini harus udah kita sebarkan, saudara. Jadi sampai gimana? Jangan Kalau sampai kesel- kita mati sendirian. Enggak. Saya makan dan mereka nyobain dan ternyata suka. Aku mau apa lagi? Oh gitu. Iya. Jadi si Ade itu yang pas ke market gimana? Pokoknya micin, dia teriak micin pula itu. Bang beli micin bang, katanya. Malu juga kadang. Soalnya micin tuh kalangan-kalangan kita aja. Oh, orang nggak ngerti micin. Yang micin tuh maksudnya mie instan. Itu istilah keren ya. Itu istilah dari mana sih? Itu Dari sering- pondok kita di Sibolga. Oh gitu. Micin, aku cinta micin. Oh, jadi itu sudah jadi slogan ya. Nah, ini kayaknya kita harus bertanya kepada pakar micin ini. Mati kita. Pakar micin tuh. Jadi dalam sehari itu berapa bungkuskah micin untuk dikonsumsi secara standar hidup yang micinisasi itu gimana sih? Supaya kita lifestyle kita itu micin banget itu kita dalam sehari itu harus konsumsi berapa micin? Berat. Yang pertama kan, karena saya tahu micin juga berbahaya. Saya tidak bodoh sekali. Jadi berapa? semenjak nikah lah. Semenjak nikah dimulai dikurangi sama istri. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang ada Jadi bendungan Iya, ya. ada bendung. Kalau dulu itu ada masak. Dulu kita pas masih lajang-lajang di pondok tuh dimasakin sama Umi Lulu kan. Nah, jadi Umi Lulu tuh masak ada situ ikan, kadang tempe. Tapi kalau ada Indomie, saya terus masak Indomie. Jadi walaupun sudah ada ikan, ada tempe segala macam, kalau ada Indomie tetap makan Indomie. Dimasak Indomie. Tetap aku suka mie instan. Karena kadang untuk kuahnya, karena MSG-nya itu saudara. Oh gitu. Iya. Saripati micinnya itu ya. Saripati micinnya itu. Kadang kalau makan mentah sampai bumbunya. Jadi sekarang sudah mulai. Sekarang sudah berkurang. Istri saya bilang, kita mau micin bang. Oh, gitu. Oke, saya bawa ke Alfamidi, saya tunjukkan Korean spicy rasa baru. Nah, saya ambil, ternyata dia makan juga. Makan dia jadi Micin ini. Jadi gimana? Jadi dia tetap makan juga micin juga. dia sebenarnya menolak dengan rasa berat karena dari hati menolak. dari hati menolak, tetapi karena suaminya masak dia langsung aromanya tersedot. Wah, itu aromanya itu khas dan memang menggugah selera makan. Sebenarnya ada lagi lawan saya. Kalau ngeliat saya makan micin marah. Lebih dari saya. Iya, lebih dari Anda. Bapak Ali Hermawan.
bos kita. Bos kita. Oh, gimana? Kalau saya sudah, beliau itu dengar saya buka bungkus Indomie langsung haran langsung kita kena. Tapi karena saya dulu pindah ke Sibolga dan bebas, Karena jauh dari orang tua jadi terjangkiti lagi. ya sebenarnya saya biasa aja, cuman karena mungkin orang-orang ngelihat saya sering makan Indomie, Iya. lebih banyak dari yang lain. Dia makan Indomie dan mengkampanyekan Indomie. Masalahnya ya Karena jadi- saya selalu disudutkan. oh, jadi itu Iya, kan. latar belakang kampanye micin itu di Iya, situ. karena saya disudutkan. Jadi, kenapa kau makan micin? Iya, Kenapa dilarang tidak sehat, terus. tidak sehat? Nggak sehat. Gue sodorkan. Nah, tagihan kau. Dia akan kena sendiri. Oh, gitu ya. Sekali rasa langsung Karena rasa nggak bisa bohong. Campur nasi, karbohidrat semua. Tidak ada vitamin, tambah kerupuk. Sangat sehat sekali. Itu sarapan pagi kita. ajar udah gitu mie-nya betul-betul murni mie sekali. Tidak ada sayur. Tanpa sayur, tanpa bawang. Tanpa bawang, apa? Ini si kawan ini nggak suka sekali bawang, teman-teman. Jadi kalau ada misal kita goreng telur, itu ada bawangnya di telur itu, dia akan pilihin satu-satu bawang itu gitu, dia akan singkirkan satu-satu. Itu kenapa coba sampai Itu segitunya sebenarnya ada trauma, Oh, ada gitu. trauma ya. Jadi dulu kecil tuh kan suruh makan sayur sama Umi kita lah tuh. Makan sayur baru, dan rasanya tuh sebenarnya mungkin dulu biasa aja, cuma karena selalu itu aja, jadi kayak udah hati tuh udah nggak mau kayak gini lagi, nggak mau pokoknya. Nggak mau. Makanya sampai sekarang Sampai aku nikah lah baru Nah. mulai makan sayur. jadi coba bayar, berapa tahun sebelum nikahan Anda berhenti makan sayur itu? Dari SD itu nggak aku sentuh sayur sama sekali. Dari SD. SD aja, SMP dulu kan masuk pesantren. Oh iya. Oh, Dan pas cuman satu sayur yang saya makan di pesantren, terong. Terong berenang namanya. Terong berenang. Dulu pas di pondok di Apa Jawa. apa itu terong berenang? Terong digoreng dikasih kuah. Itu berenang-renang dia. Namanya. Oh, istilahnya terong berenang. Iya. Bajingan. Oh, jadi terong berenang itu saat di pesantren Iya. cuman itu sayur Dan Anda itu yang makan. cuman cocok. Dan itu mungkin karena terpaksa baru karena ya terbiasa makan-makan jadi familiar dengan lidah. Nah itu. Nah, baru di rumah saya minta masakan sama Umi. Masak terong aja Mi, itu saya makan. Senang Umi. Bahagia mukanya. Aku makan sayur, makan sayur. Makan sayur. Terus Nah, di situ mulai. Nah, kemudian udah sampai SMA tamat itu cuman terong yang saya makan, tidak ada yang lain. Tidak. coba Anda bayangkan kehidupan adik saya ini. Ya, jadi sejak dari SD sama sekali nggak sayur. SD nggak ada kesayuran. SD sama sekali nggak sayur. Lebih baik tidak makan. Kemudian apa tadi namanya? Terong. Pesantren cuma makan terong. Mau terong. Sampai menikah. Sampai. Tapi enggak. Jadi tamat SMP kan, Sama SMP. tamat SMA, Nah, kita ke Jawa Barat kan di pesantren. Pesantren lagi. Pesantrennya di Jawa Barat, bayangkan saudara-saudara. Anda tahu Jawa Barat? Orangnya makan lalap semua. Sayuran tidak dimasak. Bayangkan. Dan itu yang disuguhkan. Aku heran. Orang makan daun. Sangat menyiksa. orang makan daun ya. Iya. Jadi di Jawa Barat sana. Iya, 2 tahun dulu ngambil Iqdat Lugawi. Gimana? Jadi di Cibadak di Sukabumi, saya baru tahu ternyata orang di sana sukanya makan lalapan. Makan daun tanpa dimasak. Tanpa dimasak, hanya direbus, tidak ada garam. Tapi enggak, untungnya itu yayasannya punya orang Arab kan. Jadi daging, Oh, ayam. ada juga tetap. Tapi sayur itu nggak dimakan, lalapan-lalapan itu. Tidak saya sentuh, hanya ketimun saya makan saudara. Timun, bayangkan terong warna hijau, terong bulat hijau itu cuma dibelah, baru dimakan. Itu apa saudara?
Tidak dimasak. Tanpa dimasak dia terang bulat dibelah cuma dimasak. Aduh, heran aku. Tapi ada loh orang yang suka begitu. Ada yang kawan rumah makan. Orang itu kalau udah lauk itu jadi mendekat, Farhan mana jatahmu. Saya tidak makan, tapi kan nggak itu terus ya. Cuman ada di situ baru saya dapat. Jadi setelah situ 2 tahun di sana, tugas ke Sibolga. Ya, tugas di Sibolga mendampingi tadi Ustadz Fiman. Nah, di situ mulai. Jadi ada Mbak mulai makan istrinya sayur. Ustadz Fiman itu masak sayur. Karena mereka juga makan sayur semua, jadi saya mulai nyicip. Saya sampai Raja Micin enggak, Raja Micin begituin. Dibully saya di antar pengasuh lain. Memang sudah ada title Raja Micin. Iya. Dan saya ingin menghindari itu, makanya saya mulai makan. Dan jadi sekarang itu yang saya makan kangkung, bayam. Harusnya bisa makan itu ya. Iya. Wah, Selain so- itu tidak akan saya sentuh. Ini sebenarnya tantangan besar untuk istri nih pasti nih. Iya. Tapi istri pokoknya kalau tidak ada sayur tidak makan namanya. Bagi dia sayur itu segalanya. Sama kayak istri saya. Iya, sama. Kalau istri antum kan bilang sayur itu ya lauk kan. Nah. Kalau istri saya pokoknya harus sayur. Baru makan namanya. Gitu. Iya. Aduh. Dan keluarga istri saya keluarga sehat. Oh gitu ya. Bapak ibunya tidak makan nasi, saudara-saudara. Saya ke rumah itu rice cookernya kayak rice cooker anak kuliah. Kecil itu rice cooker mahasiswa Untuk kos-kosan. satu keluarga. Untuk satu keluarga. Jadi mereka makan nasi itu cuma dikit aja gitu. Tidak sama sekali, itu karena ada saya di sana. Baru digunakan rice cookernya. Dan saya di sana tidak menyentuh nasi juga. Oh gitu ya. Belajar. Oh, berarti sudah pernah hidup sehat. Ada orang mertua. Harus ya, harus. Harus. Harga diri dipertaruhkan. Harga diri dipertaruhkan. Tapi enak masakannya. Oh enak ya. Kau. Jadi ini rencana ke depan lah ini. Apakah mau terus apa namanya? Kayak serius sekali awak dibikinnya kayak udah duta micin. Ini kick Andy nih. Apa selanjutnya yang mau Anda lakukan? Apa pertanyaannya? Apakah Anda nanti ke depan ingin melepas tahta King of Micin itu suatu saat, atau Anda sayang banget dengan King of Micin? Jadi mahkota itu rasanya tidak mau saya berikan. Ini Tidak pernah title menganggap saya. Saya tidak pernah menganggap saya punya mahkota Raja Micin. Itu kan lakop ya. Istilah. Maksudnya Jadi hidup saya sekarang kedepannya itu gimana? Sebenarnya sedang berusaha untuk itu menghilangkan brand image itu. Bahwasanya saya Raja Micin. Jadi saya ngurangi. Kadang-kadang kalau ngumpul Micin nggak sehat ini, tapi belakang ku makan. Tapi di depan mereka tidak saya makan. Oh iya. Dan di Sibolga itu terkenal dengan mie. Semua. Oh iya. Sibolga. Aku pernah jadi di Sibolga itu, daerah tempat adik saya tugas ini, pas berbuka aja, orang berbuka ini kan pakai sirup segala macam. Ini menu utama bukanya itu mie. Dan mie-nya itu selalu. Saya berada di surga sekarang, Sibolga. Jadi Sibolga ini surganya Raja Micin berarti. Enggak tahu. Buka puasa 30 hari dengan mie. Aku cinta Sibolga. Jadi aku pun terkejut. Kok mie lagi? Memang di sini mie. Dan di sana tuh ada mie yang terkenal, mie tek-tek Sibolga namanya. Mie tek-tek Sibolga. Dan aku hasratku terpenuhi, harga murah, rasa enak. Aku cinta mie Sibolga, mie tek-tek. Jayalah selalu mie tek-tek Sibolga. Anda punya penggemar. Saya akan berekspansi. Enggak lah. Nah, sekarang saya kurangi. Oh gitu. Jadi Apalagi sekarang kan- sudah mulai dikurangi. Iya, apalagi kan baru Berarti nikah kan. stok-stok di rumah itu Sekarang stok herbal. biasa 5 kerdus. Nggak pernah. Kami nyetok tidak pernah 1 kardus. Oh gitu ya. Tapi setiap minggu beli gitu ya.
ada aja. Ada aja. Harus selalu. Persiapan misalnya kayak kemarin puasa ya kan, jadi ngambil mie ya, nanti misalnya bangun agak terlambat gitu kan, makan mie. Jadi tetap the best solution ever lah gitu. The best solution ever. Mie. Apalagi yang merek Indomie itu menunjukkan rasa Selera. nasionalis. Oh, gitu. Nasionalis kita dengan namanya saja Indonesia. Indomie seleraku. Nasionalisme itu ada di Indo. Jangan Anda mengaku nasionalis kalau belum makan Indomie dan mencintainya sampai lubuk hati. Quote the best itu. Quote ter the best ini baru. Jadi jangan ngaku-ngaku Pancasilais. Kalau Anda tidak makan Indomie gitu ya? Iya, aku cinta Indonesia. By King of Micin. Nanti di thumbnailnya ada mahkota ini kayaknya. King of. Oke, Kawan gitu. jadi mulai berubah lah ya. Pelan-pelan. Semenjak nikah saya mulai memperbaiki pola makan, hidup sehat. Tapi kadang aku sembunyi-sembunyi makan mie. Hah? Sembunyi. Biar istriku nggak makan, takutnya terpengaruh. Oh gitu ya. Ya Iya. Allah, sayang banget sama istri. Jadi dia makan di rumah sembunyi-sembunyi biar nggak Iya. makan juga dia. Kalau istri pergi, aku masak Indomie. Ternyata pernah ketahuan Indomieku berkurang, wahai istriku. Siapa yang memakan? Kita hanya berdua di rumah. Ternyata Anda keluar dia makan micin juga, saudara. Wah ini Korean spicy ku hilang kemarin di lemari. Siapa yang mengambil? Oke lah, teman-teman sekalian, ini sudah terlalu panjang ini diskusi micin dan herbal. Dan sangat tidak bermanfaat sekali sekarang di YouTube channel Anda. Ini memanfaatkan Raja Micin datang ke sini, jadi kita bikin video teman-teman sekalian. Jadi begitulah diskusi antara bagaimana dua lifestyle abang beradik ini yang sangat berbeda, sangat jauh. berbeda ya. Walaupun muka kita mirip, cuman kita punya lifestyle yang berbeda. Sangat beda. Kalau di rumah saya selalu sedia kopi herbal, zaitun, madu, ya kan. Kemudian habatus sauda. Kalau di rumahnya ini ada Korean spicy, Korean Indomie, spicy, rasa mie Aceh baru, rasa mie Aceh, sambal mata, sambal mata, soto Medan. Dia hafal nama teman. Anda mau makan apa saja sudah disediakan. Wah, gitu ya. Iya, lebih nikmati Robbika Fahadin. Oh iya. Enak kan di tempat luas. Oh gitu. Dia. Kita. Saya sebenarnya bukan terlalu hiper ya sama sekedarnya. Sekedar ya. Cuman lebih banyak sedikit dari orang-orang, jadi dapat lakop itu. Saya stok juga, wallahi saya stok. Di rumah tuh stok zaitun. Minyak rambut saya zaitun. Oh gitu ya. Saya stok madu. Oh gitu. Saya stok habatus soda. Ada di tas gua. Habatus soda aku bawa kemana-mana. Gitu. Oh jadi Iya. produksi konsumsi juga. Tetap harus hidup sehat. Sikat Oh. gigi, odol Jadi saya. sudah mulai membalance ini ya. Iya. Tapi saya tidak suka harganya. Di merek apa? Ini turunkan harga Anda. Anda mau membuat orang sehat, tapi Anda ingin memiskinkan orang-orang. Enggak, memang kan harga sesuai kualitas sih. Tidak. Baik, terima kasih nih sudah datang. Iya. Ini Beda warna kulit banget. iya beda lah. Ini HNI, ini micin ya kan. Karena kita merintis pondok. Oke. Silakan kalau suka like video ini dan bisa di-share ke teman-temannya. Share. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai micin. Cintai HNI.